Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa berkumpul kembali dalam kajian mingguan subuh pagi. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini momennya istimewa, paginya istimewa karena kehadiran tamu yang istimewa. Kita kehadiran kembali ya salah seorang ustadz yang 3-4 tahun bersama kita, membimbing kita di sini di surau kita di Westo untuk komunitas Indonesia pada khususnya, yaitu Al Ustadz Muhammad Yahya. Pada beliau baru datang dari Indonesia kemarin malam tapi udah langsung ditodong untuk mengisi karena kesempatannya langka nih. Beliau insya Allah sebulan di sini, kemudian juga sekalian pengumuman juga minggu depan dalam acara wisata rohani IMCV. Insya Allah beliau akan mengisi juga full di acara wisata rohani pekan depan. Untuk tanpa mempersingkat waktu karena saya rasa kita semua ingin mendengarkan kembali siraman rohani dari beliau, saya persilahkan waktu dan tempat kepada Al-Mukarram Ustaz Muhammad Yahya. Saya tafadhal mashkuran, silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. Ikhwatal iman azakumullah, rekan-rekan semua yang berbahagia, sangat berbahagia rasanya hati ini karena bertemu dengan saudara seiman, rekan-rekan semuanya yang memiliki keinginan yang sama untuk menjadi mukmin yang lebih baik dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu saya nggak tahu kajian ikamnya mungkin sudah selesai atau enggak, wallahu a'lam. Saya sharing saja, ada satu makalah dari Ibnu Athaillah Sakandari yang menurut saya patut untuk kita renungkan bersama-sama. Kata Ibnu Athaillah, kalau seseorang mencintai sesuatu maka dia menjadi budak dari apa yang dia cintai, dan Allah SWT tidak menyukai kita mencintai sesuatu dan kemudian kita menjadi budak dari sesuatu selain Allah SWT. Idza ahbabta syai'an, kata Ibnu Athaillah, jika kalian mencintai sesuatu maka kalian akan menjadi abdan dari sesuatu itu. Wa huwa la yuhib an takuna li ghairihi abdan. Dan Allah enggak menyukai kita mencintai sesuatu selain Allah SWT sehingga kita menjadi budak dari sesuatu itu. Perkataan ini simpel tapi menarik untuk kita renungkan bersama-sama, terutama dalam kaitan kecintaan, menaruh kecintaan kita kepada Allah dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pertama, cinta kalau kita perhatikan adalah satu karakter yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa kita masing-masing. Ada kecenderungan di dalam batin kita ini untuk mencintai sesuatu yang kita senangi. Misalnya saja Al-Qur'anul Karim menjelaskan kepada kita ini dihiasi oleh Allah SWT kecintaan terhadap wanita, terhadap anak-anak, terhadap harta benda, terhadap kendaraan-kendaraan, terhadap
emas, perak dan segala macamnya. Karena itu sudah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari diri kita. Tetapi yang patut kita waspadai adalah kalau kita mencintai sesuatu, seringkali kemudian kita menjadi budak dari sesuatu itu. Kemudian kita diperdaya oleh sesuatu itu. Dan kalau kita jatuh cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, akibatnya yang menarik adalah bahwa kemudian semua amal, usaha, pikiran dan segala apapun hanya kepencutnya kepada sesuatu yang kita cintai. Karena itu Ibnu Athaillah Sakandari mewanti-wanti kepada kita bahwa kalau kita mencintai sesuatu kepada Allah, kalau kita mencintai sesuatu selain Allah SWT, maka kita akan menjadi budak dari sesuatu itu. Dan kita tidak boleh, Allah tidak menyukai orang menjadi budak dari selain pada Allah SWT. Kata Abdun, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau kita menghamba, maknanya sebenarnya ada dua. Satu, kamalul dzulli wal mahabbah. Sempurnanya kita merendahkan diri di hadapan Allah, dan sempurnanya kita mencintai kepada Allah SWT. Dua hal yang penting untuk kita renungkan. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim, sebenarnya persoalan yang penting itu bukan persoalan kita mencintai, tetapi persoalan yang penting itu sebenarnya dicintai atau enggak. Laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'nu an tuhab, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sebenarnya yang menjadi persoalan yang penting kita renungkan itu adalah bukanlah kita mencintai Allah, tapi apakah Allah mencintai kita. Kalau urusan orang mencintai Allah, semua orang kepingin mencintai Allah. Tapi persoalannya apakah Allah cinta sama kita, ini persoalan yang harus menjadi pokok pemikiran kita bersama-sama. Dan satu hal yang paling memudahkan kita untuk dicintai Allah adalah bertaubat. Bertaubat, dan itu pintu paling awal kalau kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Taubat. Dan taubat ini subhanallah kalau kita renungkan amal istimewa yang kata Ibnu Rajab al-Hambali sebagai wazifatul umum, sebagai perkara yang harus kita jalankan, satu kewajiban yang sepanjang hayat dikandung badan harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Taubat. Dari apapun. Bahkan kalau kita renungkan semalam misalnya, kita mendiskusikan lagi tentang hebatnya taubat kalau kita renungkan. Di dalam Al-Quran ada satu kisah tentang taubatnya tukang sihir Fir'aun, yang kalau kita renungkan menarik bagaimana dahsyatnya taubat. Misalnya, sebagaimana kalau kita ketahui, struktur masyarakat Mesir itu sederhananya adalah sebagaimana masyarakat kapitalis, gambarannya selalu posisi utamanya itu adalah kaum pebisnis, kaum politik, dan ditambahi di sana adalah tukang sihir biasanya. Kaum elit kalau kita pakai strukturnya Sirait Bill misalnya. Dan isinya orang Mesir itu. Tapi kalau kita lihat secara sederhana, karakter paling buruk dari struktur masyarakat itu adalah tukang sihir. Satu, karena dia melakukan dosa syirik. Tidak ada orang sihir yang tidak melakukan aktivitasnya kecuali dengan kecampuran hal atau dosa yang paling besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah, yaitu syirik. Orang tukang sihir. Yang kedua, dia tidak hanya menipu Allah SWT, tapi sesungguhnya tukang sihir juga menipu seluruh manusia yang lain, termasuk rajanya, karena dia sebenarnya pengelabuan, kan itu disebut dengan sihir, yang seakan kata dengan kata sahur. Kata Ibwali Sya'rawi, kenapa waktu sahur itu disebut dengan sahur yang seakan kata dengan sihir, karena memang waktu sahur itu mau menjelang pagi dan malamnya juga mulai habis. Tidak begitu tegas antara malam sama pagi, masih sama-sama, kan itu disebut dengan sahur. Dan sihir hal yang sama, dia tidak merupakan realitas, tapi koyok realitas, kan kayak gitu. Ketika dilempar menjadi ular seperti ular, tapi sebenarnya dia bukan ular. Kalau kita lihat di surat Toha misalnya, ketika Nabi Musa alaihissalam bertarung dengan tukang sihir itu, dan melempar tongkatnya menjadi ular-ular yang kecil yang nampaknya real ular, tapi kemudian tongkatnya Nabi Musa dilemparkan dan menjadi benar-benar ular, karena yang satu fakta, realitas wahyu,
Yang kedua adalah sihir yang nampaknya benar tapi sebenarnya dia menipu kita. Dimakan habis, apa yang terjadi? Tukang sihirnya Fir'aun faulqiyas saharatu sujada. Tukang sihirnya kemudian bersujud karena menyatakan ini bukan sihir, ini real ularnya ini. Dan karena itu dia sujud menyadari bahwa ularnya ini ular beneran. Dan ini bukan sihir, dan ini pasti sesuatu yang benar, yang datang dari zat yang maha benar, yaitu Allah SWT. Cukup membuat tukang sihir untuk taubat, untuk kembali kepada Allah SWT, menyatakan ini. Pertanyaannya kemudian, Fir'aun tidak menyetujui imannya atau submitnya tukang sihir ini. Ketika dia berkata, amantu bi rabbi Harun wa Musa, faulqiyas saharatu sujada, dia sujud dan kemudian menyatakan kami beriman kepada Tuhannya Nabi Harun dan Nabi Musa. Kata Fir'aun, apakah kamu tidak minta izin kepada saya dulu untuk menyatakan iman, kok tiba-tiba Anda mau beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun? Kalau you tetap insist untuk menyatakan iman, resikonya adalah la usollibannakum fi judu'in nakhl wa la uqatti'annakum aydiyakum wa arjulakum min khilaf, dan kamu akan saya salib, tak potong tangannya, saya potong kaki-kakimu, kata Fir'aun kepada Mesir. Dan benar dilakukan. Tapi kisah dari imannya tukang sihir ini menarik kalau kita renungkan dalam Al-Quran. Cukup membuat dia untuk diterima amalnya dan menjadi ahli surga. Kalau kita renungkan berapa lama sih tukang sihir itu iman? Berapa lama dia menumpuk kemaksiatan yang dia lakukan sejak dari awal dia menjadi tukang sihir pegawainya Fir'aun, kaum elit yang mengeruk uang dengan cara menipu tidak hanya Allah SWT tapi seluruh manusia dia tipu. Tapi once dia taubat kepada Allah SWT, meskipun mungkin dalam hitungan Allah alam jam mungkin tidak sampai harian, karena dia begitu menyatakan iman, dia dihukum dan cukup oleh Allah diterima. Dan ini menakjubkan kalau kita renungkan betapa dahsyatnya taubat itu bisa merubah status orang yang awalnya menjadi ahli nar menjadi ahli surga. Yang sering kita lupakan bahwa start pertama kalau kita ingin mendekati Allah SWT atau kita ingin melakukan proses takarrub menuju Allah SWT, tidak ada jalan lain kecuali dengan cara taubat. Dan di dalam taubat penting sekali untuk dilakukan tahapan pertama, sebagaimana kata para ulama, tahapan untuk melakukan penyucian diri kita adalah muhasabah. Kembali lagi ke taubat secara singkat lagi, bahwa yang menarik juga untuk kita renungkan, orang bertaubat adalah menjadi taubat adalah salah satu cara yang membuat Allah jatuh cinta kepada orang tersebut. Sekali lagi kalau kita renungkan, bayangan normal kita tentang cinta Allah adalah orang itu pasti ahli ibadah, baik-baik saja, semua amalnya istimewa, dan nanti dia dicintai oleh Allah. Al-Quran menandaskan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta terhadap mereka yang bertaubat kepada Allah SWT. Jadi hubungan taubat digandengkan dengan cintanya Allah SWT. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, caranya menurut versi Al-Quran adalah taubat. Dan ini yang menurut saya subhanallah sekali, bagaimana Allah menaruh cinta kepada orang yang bertaubat. Implikasinya adalah orang ini awalnya pasti punya maksiat, tetapi cukup ketika dia bertaubat kepada Allah, dia bisa rebut cinta Allah itu, dia bisa dicintai Allah. Dan statement Allah mencintai ini adalah datang dari Allah SWT, bukan sebagaimana yang tadi ditandaskan oleh Ibnu Qayyim, bahwa ini pernyataan resmi Allah. Bukan kalau kamu mau mencintai Allah caranya ini misalnya dari seseorang yang lain, tapi ini cara yang ditandaskan sendiri oleh Al-Quranul Karim. Salah satu untuk menyebut cinta Allah SWT adalah bertaubat. Atau kalau renungkan lagi untuk menguatkan batin kita tentang keperluan taubat, kisah yang agung dianggap sebagai kisah dari Taubah Abdullah sebagai contoh dari bagaimana hebatnya orang bertaubat meskipun dia melakukan dosa besar. Saya ulang cerita tentang perempuan yang berzina,
untuk menguatkan batin kita tentang pentingnya bertaubat dan tidak menjadi putus asa untuk meraih rahmatullah SWT. Kalau kita buka Sahih Muslim misalnya, ada 2 kisah sahabat Rasulullah yang berzina, jatuh kepada perzinahan. Pertama, Ma'is, sebagaimana yang kita ketahui, dia datang ke Rasulullah, dia bilang berzina, dia minta disucikan dirinya dengan dihukum rajam. Rasul melengos, kalau bahasa Jawa ya, namanya itu melengos, ya melengos ya, nggak tahu saya, membuang muka, tapi nggak bisa dibuang, buang muka, sampai kemudian diutus informan kadang-kadang untuk bertanya kepada penduduk kampung itu, apakah Ma'is itu tidak sedang hilang ingatan atau dia ada something wrong dengan kejiwaannya, dan jawabannya dia sehat, dia tidak jadi masalah, dan memang dia sedang dalam keadaan normal, dan kemudian jatuh hukum. Yang menarik juga ada perempuan dari Romidia yang datang menemui Rasulullah dan berkata, ini zina itu fatohirni ya Rasulullah, aku ingin berzina ya Rasulullah, sucikan diri. Rasul sikapnya persis seperti kepada Ma'is, tidak medulikan dan tidak memberi jawaban terhadap si perempuan ini. Datang lagi esok harinya, dia bilang lagi, ya Rasulullah, ini zina itu fatohirni ya Rasulullah, aku berzina, sucikan diriku. Dan karena Rasul tidak memberikan reaksi, dia bilang, lima taradani, kenapa engkau menolak diriku ya Rasulullah? Apakah engkau menolak diriku sebagaimana dulu engkau menolak Ma'is, sahabat Nabi itu? Kata dia, inilah hubla, fawallahi inilah hubla, demi Allah saya hamil ya Rasulullah. Ini zina itu fatahir, dan hamil anak saya ini karena perzinahan, sucikan saya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau you memang benar-benar mau bertaubat dan mau dilakukan hukuman beda tipis tapi berat itu implikasinya. Dilakukan hukuman, disuruh fadhadi kata dan pulang dulu sampai kamu melahirkan anak. Begitu sudah lahir, dibawa ke Rasulullah, kata Rasulullah, pulang dulu kata taftini sampai kamu menyapih anakmu. Begitu sudah bisa disapih, dia datang lagi ke Rasulullah, dia bilang, ada waladi ya Rasulullah, ini anakku ya. Dulu, dan aku sudah melahirkan dia, obat akalat to'am, dia sudah bisa makan sekarang ya Rasulullah. Dan karena sudah menjadi informasi publik, orang ini sudah benar-benar anaknya sudah bisa dikasihkan anaknya oleh Rasulullah pada sahabatnya yang lain, dipendam perempuan ini separuh tubuhnya dan mulai dilempar dengan batu. Khalid bin Walid melempar dengan batu dan darahnya muncrat ke tubuhnya Khalid bin Walid. Normalnya tentu orang gak suka dengan darahnya orang berzina ini, dan mencerca Khalid bin Walid dengan darahnya ini, yang mencerca perempuan itu, dan Rasulullah menimpalinya. Sebagaimana di hadis sahih, Rasul menyatakan, mahlan ya Khalid, fa wallahi laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin la ghafara lahu. Kata Rasulullah, sungguh perempuan ini telah bertaubat dengan taubat sebenar-benarnya taubat. Kalau seandainya sahibu maksin, orang yang melakukan sebagian makna dari maksin adalah puncak dari maksiat yang dilakukan oleh orang. Jadi kalau di level dosa, kalau ada jenis perbuatan maksiat yang paling puncak, itu namanya maksin, salah satu maknanya. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang paling puncak, sahibu maksin, lalu tabah, kalau dia bertaubat dengan taubatnya siapa? Taubatnya perempuan ini, la ghafara lahu, diampuni oleh Allah SWT. Kalau dalam riwayat yang dari Abdul Razak misalnya, kata-kata Rasulullah itu berbeda. Rasulullah menyatakan, laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina ahli Madinah la wasi'atu. Kalau seandainya taubatnya perempuan ini dibagi kepada 70 orang dari penduduk kota Madinah, cukup bagi Allah SWT untuk mengampuni 70 orang. Kalau kita renungkan, ini dosa bukan kecil, dosa berzina, dosa besar, tapi ketika dia bertobat pada Allah SWT, mampu menebus jenis dosa apapun kalau dia sungguh-sungguh bertobat. Jadi manfaat taubat yang terbesar, selain dia bisa mendapatkan cinta Allah SWT, dia bisa melebur semua dosa, dan dia bisa, ini yang paling penting, menarik rahmat dan menghapuskan semua dosa. Allah mengganti
Yubadilullah sayyi'at. Allah mengganti kejelekannya dengan apa? Hasanat, dengan kebaikan. Dan bahkan kebaikannya bisa berlipat dibanding dosanya itu sendiri. Kalau mau misalnya kalau dosa itu nilainya 100, taubatnya mestinya 100 nilainya, impas 00. Tapi kalau orang taubatnya sungguhan, maka pahala dari taubatnya bisa mengungguli dari maksiat yang dilakukan. Sebagaimana taubatnya perempuan ini. Itu salah satu makna kata para ulama, makna dari kata maksud dari Al-Quran Yubadilullah sayyi'at hasanat. Allah mengganti kejelekan dari orang-orang yang bertaubat itu dengan kebaikan. Salah satu maknanya adalah pahalanya itu melewati batas. Jadi Allah, karena begini, kadang-kadang mungkin boleh kita sebut sebagai kayak white sin lah. Sebenarnya ulama ada dosa yang baik sebenarnya. Dosa ini bukan hanya istilah ya. Dosa yang baik itu maksudnya dosa yang kalau kita setelah berbuat dosa itu membuat kita taubatnya lebih serius dari taubat sebelum pernah berdosa. Itu menjadi taubat yang baik. Misalnya begini, kalau orang belum pernah melakukan dosa sama sekali, biasanya taubatnya biasa saja. Susah orang mendapatkan lompatan taubat yang begitu serius. Tapi kalau kita pernah melakukan perbuatan salah dan kita sadar akan kesalahan itu, biasanya saat kita kembali kepada Allah itu serius benar taubatnya. Karena kita selalu mengingat terhadap kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan karena itu pula, dosa itu memang kalau dalam hadis misalnya dijelaskan, kalau seandainya manusia di dunia ini tidak ada yang berbuat dosa, dihabisin oleh Allah SWT, dihabiskan akan diganti dengan kaum yang dia akan berbuat dosa dan dia minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dia. Karena pentingnya taubat, pentingnya istighfar. Kenapa? Karena salah satu metode sebenarnya kalau kita renungkan, kenapa sih kok ada setan ini kalau bicara logika untuk sederhananya. Karena sebenarnya itu untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dari kesalahan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sama persis dengan perempuan. Taubah bisa mengantarkan orang meraih prestasi yang jauh lebih tinggi. Karena itu problem utamanya sebenarnya bukan perbuatan dosa kita, tapi reaksi terhadap perbuatan dosa yang kita lakukan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, semua diri kita, anak cucu Adam, khata', Bani Adam, khata', semua anak cucu Adam berbuat salah, berbuat dosa, berbuat salah dan berbuat dosa. Tapi wa khairul khata'in, sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Sebaik-baiknya orang yang melakukan perbuatan dosa adalah dia yang mau bertobat kepada Allah SWT. Ini subhanallah, satu, taubat menarik cinta Allah SWT. Taubat menghapuskan dosa yang kita miliki. Taubat membuat kita mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak dari apa yang kita kira. Dan taubat bisa menghadirkan rahmat Allah SWT. Karena Allah akan mendatangkan rahmatnya bagi dia yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah SWT. Dan taubat menjadi sumber kita dicintai oleh Allah SWT. Ini menarik untuk kita renungkan fungsi dari makom pertama kalau kita ingin meniti titian rohani yang disebut sebagai pintu awal orang bertaubat. Setelah taubat, apa yang kita lakukan kalau kita ingin membersihkan diri kita agar kita nanti bisa diridhoi oleh Allah SWT. Allah ridho terhadap kita dan kita rela ridho terhadap Allah SWT. Sehingga kemudian nanti kita dipanggil mesra, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang kedua, hal yang penting untuk dilakukan stage kita kalau kita melakukan tazkiyatun nufus, muhasabah, menghitung diri kita. Perusahaan yang sehat kalau dia melakukan audit terhadap perusahaannya, arahnya ini saya mau kemana yang perusahaan ini, mau rugi atau mau untung. Orang berdagang dia harus bisa akuntansi perdagangannya, ini kemana saya dan segala macam. Diri kita persis sama, karena sebenarnya kita melakukan perdagangan di dunia ini. Dagang dengan siapa? Either kita mau dapat surga atau dapat neraka. Ada hal yang menarik hari ini, karena sekarang ini menarik kalau kita renungkan, orang itu tidak sungguh-sungguh terpencut terhadap surga. Kenapa? Karena dia lebih jauh mencintai sesuatu yang lain. Gambaran yang begitu indah di dalam Al-Quran tentang surga sudah tidak membuat jatuh cinta hatinya orang. Kalau mau jujur sekarang ini,
Kalau Quran bilang jannah tajri min tahtil anhar, ada perempuan, sangat figuratif kalau kita lihat Al-Quran. Tapi menariknya kita ini, hati kita kalau mau jujur, mari kita lihat sendiri diri kita masing-masing, dan benar-benar punya rasa keinginan yang sangat terhadap surga. Banyak orang kepingin masuk surga, tapi tidak sungguh-sungguh merasa seperti kita ingin dapat gelar PhD misalnya, seperti kita ingin punya rumah yang bagus misalnya, atau seperti kita ingin karir kita meningkat misalnya. Kepingin tapi tidak sampai masuk ke dalam kalbu kita. Kenapa? Ini yang menarik. Gambaran Quran yang sedemikian menarik itu pun sekarang sudah tidak terlalu memikat hati banyak kaum muslimin. Kebun-kebun yang di dalam mengandung air banyak itu Pak, di Jawa Barat juga banyak misalnya. Dan itu seperti hal yang, dan ini penyakit. Itu salah satu tanda erosi spiritual kita. Salah satu. Ketika Ibnu Abbas bilang menyatakan, kata dia salah satu kayak bidadari saja, kata Ibnu Abbas, nanti laki-laki itu kalau memeluk bidadari 70 tahun dia tidak akan mau melepaskannya. Kalau di dunia ya paling 5 menit lah, kalau atau 10 menit atau 1 jam maksimal. Diteruskan mulai keringat keluar ya, dan segala macam. Kalau ke surga nanti orang itu bisa memeluk istrinya 70 tahun, bayangkan. Gak mau lepas itu sudah, nempel kayak perangko. Subhanallah gambarannya. Dan itu benar-benar kepincut para sahabat itu terhadap lukisan, gambaran, keindahan yang digambarkan Allah tentang surga. Hari ini gambaran yang begitu menarik itu sudah banyak dari kita ini yang kemudian bilang sama persis dengan neraka. Sudah banyak di antara kita yang tidak takut sama neraka itu. Kalau mau jujur, batin kita, saya bicara tentang batin kita. Kenapa? Karena lukisan tentang kekerasan dan segala macam di luar diri kita itu sangat kuat. Sehingga kayaknya biasa aja badan neraka, tidak ada takut-takutnya. Tabi'in datang ke pandai besi. Dia melihat api menyala-nyala itu, semakut dia. Pingsan ketika ditanya, ya Syekh, kenapa Anda kok sampai pingsan? Jawabannya karena saya melihat api itu yang memanggang besi. Kalau seandainya tubuh saya nanti dibakar di neraka, dia pingsan. Hanya melihat jilatan api. Hari ini Quran bicara tentang neraka yang begitu dahsyatnya, orang biasa aja, gak ada rasa takutnya. Kenapa? Karena kita terbiasa mengkonsumsi sesuatu yang kayak begitu. Film, game, tiap hari kita melihat darah, kececeran, dan biasa aja itu. Angry Bird di shoot keluar darahnya misalnya, dan itu biasa. Bom-boman dan segala macam, sehingga gambaran Quran tentang neraka pun belum sanggup membuat hati kita ini ketakutan terhadap neraka. Padahal itu dua pintu yang membuat kita bisa taat kepada Allah SWT. Jatuh cinta terhadap surga, ketakutan terhadap neraka. Kalau dua itu ada dalam batin kita, kita akan jadi hambanya Allah SWT. Kalau dua hal itu tidak, dan itu bisa lihat, semua orang yang berbuat maksiat karena tidak cinta sama surga dan tidak takut sama neraka. Kalau lesannya masih takut, cuman di batin itu biasa saja, kalau mau jujur. Dan pada taraf tertentu kalau kita mau jujur terhadap batin kita hari ini, memang sudah mulai kayak begitu. Tidak serem baca Quran itu. Dan bahkan ada yang mempertanyakan hari ini, kenapa sih Pak? Islam itu kok gambarin neraka kok terlalu serem gitu, kayak Tuhan itu jahat banget, dibakar di sana, kalau yang siksa paling rendah dia berdiri, itu terus otaknya umum, itu serem banget. Dan tidak seneng, bukan tidak seneng dalam pengertian apa, tapi karena itu melawan dengan apa, maunya Tuhan itu pokoknya yang baik-baik aja lah, jangan begitulah, dan segala macam, kira-kira begitu. Jadi Tuhan diukur dengan syahwatnya hari ini. Konsensi Tuhan diukur dengan syahwat manusia. Agama hanya untuk menservis syahwatnya. Dan itu ciri zaman akhir. Ciri zaman akhir, kata Rasulullah SAW, salah satu ciri zaman akhir adalah nanti akan datang para da'i, bulagok, para penceramah-penceramah agama Islam yang bukan menjelaskan agama, tapi apa? Memenuhi syahwatnya pemirsanya. Jadi ceramah ditujukan untuk menyenangkan siapanya itu. Dan itu sudah umum di Indonesia. Kalau kita survei kasaran, kalau Anda tanyakan siapa penceramah yang baik, jadi ukurannya itu adalah syahwat.
syahwat yang bernama pengajian. Ini kan menarik sebenarnya. Dan itu penyakit semuanya, penyakit bagi batin kita. Karena itu muhasabah setelah kita mau bertaubat terhadap dosa yang kita lakukan sangat penting untuk menimbang diri kita. Mau kemana arah kita berjalan? Mau ke surga atau mau ke neraka? Kenapa kita tidak terlalu takut hari ini kepada neraka dan kenapa tidak kepencut benar terhadap surga? Lukisan yang begitu dramatis, figuratif, visual di dalam Al-Quran tentang surga dan neraka tidak menyentuh. Ya, tidak menyentuh kita. Dan ini tanda terlalu cintanya kita kepada dunia. Terlalu cintanya kepada dunia. Hubbud dunia. Dan pantas Rasulullah yang paling ditakutkan di zaman akhir bukan yang lain, tapi kecintaan kita terhadap dunia. Kecintaan kita terhadap dunia. Bukan tidak boleh kaya, harus kaya orang Islam. Karena itu kata para ulama, dunia ini rizki Allah dan sangat semestinya dunia ini dipegang oleh hamba Allah, mukminin. Karena nanti pasti bisa digunakan ke jalan yang baik. Maksud rezekinya Allah dipegang orang Yahudi, rezekinya Allah dipegang orang kafir, ya pasti digunakan untuk yang memaksiati Allah SWT. Kita harus kaya, tapi persoalannya jangan masuk ke dalam hati kita. Nah, kita ini yang menjadi persoalan. Karena kita ini harus tetapnya cintanya kepada Allah SWT. Ingat kisah lagi Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, menjadi pemimpin semua orang mukmin. Kekayaan ada pada dia, segala macam penghormatan ada pada dia, semua kenikmatan itu dunia ada pada dia. Tapi rasa jatuh cintanya sama surga mengalahkan semuanya. Dia pakaian sederhana, hidup dengan sangat sederhana, dikasih kain yang harganya lebih murah, dibilang masih mahal. Ketika pembantunya nangis dan bertanya, kenapa engkau kok menangis, kata dia, dulu kok begini-begini, sekarang ketika kok posisinya begini-gini, apa kata dia? Keinginan saya cuma satu, saya kepingin jadi ahli surga. Kan bayangkan, kalkulasi dirinya, muhasabahnya benar-benar kepincut pada surga. Hari ini mari kita bertanya pada hati kita masing-masing, benarkah kita sungguh-sungguh takut kepada neraka, dan benarkah kita sungguh-sungguh kepingin masuk surga? Kepingin masuk surga. Dalam hadis dinyatakan kalau kita ini doa sungguh-sungguh kepada Allah 3 kali misalnya untuk dijauhkan dari neraka Allah, insya Allah menjauhkan kita dari neraka. Tapi coba bayangkan, sungguhkah kita minta benar-benar jauh dari neraka itu keluar dari batin kita? Habis sholat selalu kita doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tapi kan tidak tembus itu ke hati, karena kita tidak sungguh-sungguh takut. Tapi kalau kita mau gagal ujian atau mau nggak dapat calon istri, serius ya Allah, Bok yo yang ini jadi ya Allah. Karena sudah 5 kali gagal kata-kata. Jadi itu serius itu pasti. Ya Allah, yang ini ya Allah jadi ya Allah misalnya. Dan sama dengan doa kita, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari neraka. Dan kita ulang itu 3 kali. Diulang 3 kali pun tidak masuk dalam hati. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh takut dengan neraka. Karena itu kalkulasi diri yang pertama. Setelah kita nyeleksi batin, baru kita nyeleksi amal kita. Kita buat audit terhadap diri kita. Kalau kita mau naik perjalanan kita menuju keridhaan Allah SWT, dimuhasabah. Dan itu penting untuk mengkalkulasi seberapa amal kita yang menggiring kita kepada surga Allah dan seberapa amal kita yang akan menggiring kita kepada neraka Allah SWT. Dan memang berat sebenarnya di dalam hadis ya, fatil jannah bil makarih. Memang surga itu diliputi dengan sesuatu yang nggak kita senangi. Kita dalam pengertian syahwat. Siapa yang senang bangun malam-malam tahajudnya, ada senang? Ya enakan pergi tenggelam dalam pulau kapuk yang jauh lebih menarik bagi syahwat kita, dan semuanya. Siapa yang mau hanya kepingin memiliki 1 rumah, 28 rumah Joko Susilo dan yang kurangnya misalnya. Ya, jadi memang apa namanya ya, surga itu begitu, selalu tidak disukai oleh syahwat kita, selalu disukai oleh keinginan hewaniah kita, hasrat badaniah kita, karena kita maunya yang seneng-seneng saja. Dan itu kita harus melakukan kalkulasi dari start pertama taubah, kemudian baru muhasabah. Habis itu step ketiga kata para ulama dalam melakukan tazkiyatun nufus adalah
muraqabah. Dari kata raqib, pengintai, harus punya kesadaran bahwa kita ini sedang diintai oleh Allah SWT. Kenapa sih kalau kita lihat dalam hadis, kenapa sih orang kafir itu mudah sekali atau orang ahli maksiat itu mudah sekali melakukan perbuatan dosa? Karena dia menganggap dosa seperti lalat yang hinggap di dalam hidungnya dan kemudian terbang hilang. Jadi biasa saja. Sementara orang mukmin, kata Rasulullah SAW, dia akan melihat neraka surga, perbuatan maksiat itu seperti dia berada di bawah gunung yang dia akan ketakutan kalau gunung itu akan mengenai dan menindih dirinya. Muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, itu penting hadir. Kapan dia hadir? Setelah kita melakukan muhasabah. Kalau kita sudah mengaudit diri kita, melihat mau ke arah mana, step selanjutnya merasalah terus-menerus dicintai oleh Allah SWT. Ya, seakan-akan kita melihat Allah, atau at least seakan-akan Allah melihat kita. Jujur hari ini seringkali kita tidak merasa kehadiran Allah SWT. Kalau kita merasa pasti khusyuk orang sholat. Kenapa kita tidak bisa khusyuk? Karena kita tidak merasa Allah hadir. Tahu Allah itu ada, tapi adanya nggak ada di dalam batin kita, perasaannya. Hanya ada pada teori saja, hanya pada ilmu saja, tidak benar-benar dalam kesadaran, keyakinan kita atau dalam batin kita yang terdalam, seakan-akan. Sama kayak ya kalau kita sungguh-sungguh seperti kita sedang diawasi, kayak orang ujian, itu namanya muraqabah. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika tidak mau dihukum, diputusin akan dihukum mati misalnya oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dia pergi ke Madian sebagaimana dia khaifan yataraqqab, kata Al-Quran, takut dan yataraqqab itu noleh ke belakang sini, noleh lagi, noleh ini, karena seperti diawasi, seperti semua orang mengejar dia dan tidak akan membunuh Nabi Musa alaihissalam. Quran menggambarkan sikap muraqabahnya Nabi Musa itu dengan khaifan yataraqqab. Jadi seakan-akan diawasi. Mestinya orang muslim, kalau orang sudah naik, sudah bisa mengkalkulasi, mengaudit sikapnya, perasaan kemudian yang harus hadir adalah muraqabah. Merasa dicintai oleh Allah SWT. Merasa dicintai oleh Allah SWT. Dan kalau kita sudah bisa kayak begitu, insya Allah pelan-pelan kita akan menjadi selanjutnya yang penting kemudian istiqomah, mujahadah setelah itu. Jadi habis muhasabah, baru kemudian kita muraqabah, habis itu baru kita sungguh-sungguh dengan amal kita. Kenapa? Karena meskipun orang sudah merasa mengkalkulasi semua amal, dia sudah benar-benar mau menghadirkan Allah, dia meneliti, Allah mengintai dia, tapi namanya iman ya naik turun. Kadang berat, meningkat, kadang juga yangkus, kita menurun. Karena itu butuh mujahadah, butuh kesungguhan, butuh istiqomah. Dan nanti setelah itu baru kita akan merasakan nikmatnya, halawah mulai muncul, halawatul iman, sudah mulai senang, benci terhadap maksiat, tidak senang lagi dengan syahwat dan segala macam. Kita sudah ridho dengan Islam, ridho dengan Al-Quran, ridho dengan Allah, ridho dengan cara hidup sebagaimana yang diatur oleh Allah SWT. Nanti pelan-pelan tidak dipaksa lagi. Baru raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah dan segala macamnya itu. Ini yang penting. Karena itu sederhananya mari step ini tidak hanya menjadi teori bagi diri kita, tapi kita jalankan. Dari mana? Taubat. Start taubat. Mulai kalkulasi diri, muhasabah. Mulai tanamkan kesadaran bahwa Allah mengintai kita, Allah mengawasi kita. Allah tahu, ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah tahu kerlipan pengkhianatan mata kita ini, Allah tahu. Kalau kita ngelirik aurat orang lain, Allah tahu. Jangan dikira meskipun pakai kacamata hitam, kalau ke pantai, kha'inatal a'yun, pengkhianatan mata kita, Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun, dan apa yang kita sembunyikan dalam hati kita, Allah tahu. Karena itu perlunya muraqabah.
Kalau orang sudah punya bisa punya kesadaran muraqabah, insya Allah dia bisa istiqomah. Dan istiqomah pelan-pelan nanti melahirkan kedekatan kita kepada Allah SWT. Ini yang penting, dan semuanya ukurannya kepada Allah, ukurannya kemudian kepada Allah SWT. Semua amalnya sudah diukur hanya untuk mencari keridhaan kepada Allah. Ini kalau orang sudah melewati batas itu, coba bayangkan Rasulullah SAW di Taif. Kita semuanya sudah tahu, tapi penting untuk direnungkan kembali. Rasul dakwah di Makkah, kultivasi dakwah tidak bisa dilakukan di Makkah. Orang-orangnya malah diopresi, sakit dan segala macam. Rasul sudah mulai berpikir harus di luar kota Makkah. Pilihannya jatuh pada Taif, sekitar 10 kilometeran kasarannya. Dan Rasul jalan ini dakwah dari Makkah ke Taif. Sekarang siapa dai mau jalan 10 kilo lagi, panas lagi dan segala macam. Sampai di sana tidak ada amal apapun kecuali ngajak orang berdakwah. Tidak ada sambutan yang baik sama sekali. Semua orang nggak mau diajak. Rasul menemui pembesar, anak-anak pembesar orang sana. Ada nemui Habib, nemui Mas'ud, nemui Abdul Yalil, anak-anak dari Syaibah misalnya ya, Amir As-Saqafi misalnya. Ditemui oleh Rasulullah SAW, tiga-tiganya menolak dakwah Rasul. Karena ini ketua suku lah kalau sekarang. Nah, apa kata mereka? Bahkan yang terakhir menyatakan Muhammad, kata dia, kalau benar-benar wahyu turun kepada, maka kamu itu terlalu mulia untuk berbicara dengan diriku. Tapi kalau kamu berbohong Muhammad, saya ini terlalu mulia untuk berbicara dengan kamu. Dan demi Tuhannya itu, saya tidak akan mau berbicara dengan kamu, wahai pendusta, kata dia. Dia tidak mau. Rasulullah tinggal 10 hari di Taif, dakwah, nggak ada yang mau menerima dakwahnya. Dan pulang, dalam perjalanan pulang, orang-orang Taif sudah menyusun strategi untuk apa? Balangi Rasulullah, melempari batu Rasulullah. Siapa yang disuruh? Anak-anak kecil, orang-orang gila. Ini penghinaan di atas penghinaan. Gampang kiai, saya ngelempari wong edan, ini lah nemen gitu sudah, nemen. Kalau yang melempari ketua politik mungkin masih oke lah. Ini yang melempari orang-orang gila, anak-anak kecil. Ini jadi bukan sekedar hukuman, punishment, tapi humiliation. Dan berdarah-darah, Zaid bin Harisah melindungi tubuh Rasulullah sampai berdarah-darah. Dan Rasul harus escape-nya itu 2-3 km, 2-3 mil escape-nya. Siapa sekarang dai yang harus berlarian 3 kilo karena dilempari batu? Belum ada yang kayak gitu. Meskipun jamaah tabligh nggak ada yang dilempari batu, nggak ada yang dilempari batu. Ini 3 kilo. Baca, subhanallah, nggak ada nggak begini nih, 3 kilo. 3 kilo. Habis itu mentok sudah ada dikejar lagi sampai di kebun kurma, kebun anggur. Rasul berdoa dengan doa yang paling terkenal itu, doaul mustadafin, doa orang-orang dhaif. Kata Rasulullah SAW, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah, aku mengadukan kelemahan kekuatanku, wa qillata hilati, sedikitnya usahaku, wa hawani 'alan nas, kehinaanku di hadapan manusia. Saya dihinakan, saya kayak gini, usaha saya sudah, ya Allah, saya tidak bisa menghasilkan apa-apa, 10 hari saya tidak apa-ngapain dan segala macam. Karena kadang-kadang dai itu kepingin dihormati. Nah, ini doa ini maju, jangan mencari penghormatan dari manusia. Kadang-kadang sedikit diuji dan dihormatin orang, dikritik orang dan segala macam. Dai wes sore ini misalnya. Ingat siapa kita ini? Misalnya, Nabi Nuh saja 950 tahun, itu pun tidak dihormati. 950 tahun. Siapa ini? Dan Rasulullah SAW, makhluk paling mulia yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mengalami hal yang sama. Dan merintih Rasulullah, wahawani 'alan nas, dan segala macam. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, kata Allah. Tapi kata Rasulullah SAW, meskipun saya dihinakan, meskipun saya berdarah-darah, asalkan engkau tidak marah kepada diriku, ya Allah, fala ubali. Gak paten, saya gak peduli. I don't care, meskipun saya harus dihinakan orang, meskipun saya harus ini, asalkan engkau tetap ridho kepada saya, ya Allah, engkau tidak marah kepada saya, fala ubali, fala ubali.
Itu doa perintihan Rasulullah SAW. Lakal udbah hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma a'udzubika bi nuri wajhikal karim. Kata Rasulullah, ya Allah, aku berlindung kepada cahaya wajahmu yang menangis segala kegelapan, yang mampu menyelesaikan semua urusan dunia dan urusan akhirat. Lagal khutbah hatta tarda wa la haula wa la quwwata illa billah. Doaul mustad'afin dari Rasulullah. Kalau ada orang merintih kayak begini, hati siapa yang tidak bisa tergerak? Orang normal waras pasti kasihan mendengar orang yang kayak begini. Wis berdarah-darah, doanya kayak begini. Sampai pemilik kebun ini yang juga musuhnya Rasulullah orang Taif pun jatuh iba. Syaibah sama Utbah, dua saudara ini yang memiliki kebun ini juga jatuh iba. Dia utus pembantunya yang bernama Adas, temui orang itu, kasih anggur ini. Sakno, karena doanya yang merintih itu dikasihkan sama Adas dan diambil anggur itu oleh Rasulullah SAW dengan baca Bismillah. Adas terkesima dengan kata-kata itu, terkesima dengan ini kata-kata seperti dari penduduk tempat sana dulu yang sekarang sudah tidak ada lagi orang ngomong tentang itu. Kata Rasul, siapa ente? Min ayil bilad anta, dari negeri mana kamu? Saya Adas, orang Nasrani, saya dari Ninawe. Ya. Oh, kata Rasulullah, oh ya kegiatannya, kamu tahu nggak daerah saya? Iya, saya tahu. Itu daerah Yunus bin Matta. Dia seorang nabi, dia saudaraku. Wa ana nabi, kata Rasulullah. Dan Adas masuk Islam. Sederhana. Kenapa? Karena makan itu tadi. Wasilahnya karena akhlaknya Rasul, makan dan ngomong yang baik itu Bismillah. Kita tidak pernah tahu kok orang itu dapat hidayah dari mana. Tidak mesti harus ceramah orang tersentuh hatinya, karena dengan cara sikap kita, greeting kita, tidak ada. Karena itu doa bukan hanya orang yang punya ilmu, karena semua kita adalah ambasador dari Islam. Kita tidak pernah tahu orang tersentuh dari mana. Orang tersentuh dari mana? Mungkin cara kita menimpali omongan orang lain, mungkin cara makan secara Islami kita, ya. Bukan cara makan saya itu karena bisa tidak jadi Muslim orangnya. Udah kembung lagi. Ya. Ini yang penting untuk kita renungkan, ya. Untuk kita renungkan. Amal kalau kita renungkan untuk siapa Rasulullah, bersusah payah dan segala macam, tujuannya cuma satu, ridho. Keridhaan terhadap Allah SWT. Ini yang paling penting. Setelah dan itu bisa kenapa orang bisa punya orientasi sedemikian kuatnya untuk meraih keridhaan Allah? Karena sudah muhasabah, muraqabah, mujahadah dan sungguh-sungguh. Siapa yang sungguh-sungguh mujahadah di jalan Allah? Allah tunjukin nanti jalan-jalan menuju Dia. Mujahadah fina lanahdiyannahum subulana. Insyaallah semuanya rezeki akan datang. Semuanya akan jadi baik kalau kita sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh. Saya katakanlah dengan pekerjaan susah untuk sholat Jumat, katakanlah mulai kita melakukan muhasabah ini dan segala macam, kita diinta oleh Allah, kita sungguh-sungguh mujahadah, pasti akan ada jalan keluar. Kalau kita sungguh-sungguh di jalan Allah SWT, lanahdiyannahum subulana. Allah kasih lam tauhid, dikasih nun tauhid sakilah lagi, diapit oleh dua takkid yang oleh Allah ditegaskan, pasti nggak ada keraguan akan kami kasih tahu jalan-jalannya. Asal apa? Kita mujahadah di jalan Allah SWT. Dan itu janji Allah. Janji Allah. Nggak ada orang yang sungguh-sungguh berjalan di jalan Allah nggak punya jalan keluar dalam hidup. Apapun saja. Selama dia sungguh-sungguh di jalan Allah SWT. Itu saja mungkin pengantarnya. Semoga ini menjadi inspirasi terutama bagi saya sendiri untuk benar-benar meniti jalan menuju Allah SWT, karena itu tujuan akhir kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ilaihil masir. Karena kita tidak akan bisa kemana-mana kecuali pulang kepada Allah SWT. Karena kita harus mempertanggungjawabkan semua amal yang kita lakukan. Karena itu poin paling penting dari apa yang harus kita laksanakan adalah jangan putus asa karena amal jelek kita, karena maksiat dosa yang pernah kita lakukan. Stop dosa, mulai dengan taubat, mulai kalkulasi diri, muraqabah, menjamkan dalam hati bahwa kita ini terus-menerus diinta oleh Allah, hatta perbuatan yang paling kecil sebagaimana pengkhianatan mata kita, dan kemudian terus istiqomah mujahadah kita
untuk sungguh-sungguh berada di jalan Allah SWT. Semoga kita semuanya dikaruniai oleh Allah dengan akhir yang baik, akibah yang baik, husnul khotimah dalam kehidupan kita, meraih keridhaan dari Allah SWT. Amin Allahumma amin. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yahya atas ceramahnya. Sungguh sangat menarik sekali apabila kita renungi kemudian kita ucapkan ke dalam diri kita masing-masing 4 langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan taubat, diikuti dengan muhasabah, dilanjutkan dengan muraqabah, dan diakhiri dengan mujahadah. Insyaallah untuk menambah semangat kita untuk mujahadah kita dalam acara ini, saya akan bukakan sesi tanya jawab. Pertama saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu terlebih dahulu. Silakan ibu-ibu bagi Anda yang ingin bertanya. Dipersilahkan untuk yang ingin ditanyakan, ibu-ibu. Belum. Ada ibu-ibu? Belum mungkin ya. Kalau belum, nanti saya kasih kesempatan bapak-bapak dulu, kemudian bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan? Iya, sebelum ke Pak Wahyu, saya akan kesempatan ke bapak-bapak yang lain. Rasanya sudah. Oh, ada Febri, silakan Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penjelasannya. Saat kita bicara soal muraqabah, gimana kadang-kadang ada konflik dan merasa khawatir. Ini muraqabahnya muraqabah kepada Allah atau muraqabah kepada manusia yang di sekeliling kita. Maksud saya, pada saatnya ini kita tidak melakukan sesuatu karena kita tahu ada beberapa orang di sekeliling kita yang sedang melihat kita. Kan ini ada di dalam hati, maksud saya ada kiat-kiat yang tadi bagaimana meluruskannya, jaga hati untuk tetap muraqabahnya, walaupun tetap ada di sekeliling manusia, tapi tetap muraqabahnya kepada Allah, bukan muraqabah kepada manusia yang di sekeliling kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang sangat susah sekali ya, yang biasanya mungkin bisa kita asosiasikan dengan apa yang kita kenal dengan istilah riya atau sum'ah. Kadang-kadang kalau kita mau beramal, motifnya kadang-kadang karena kita mau sum'ah, biasanya disebut dengan riya, atau kadang-kadang kita tidak mau beramal karena kita takut dikatakan orang menjadi orang yang baik misalnya, juga sama-sama riya. Dan banyak hal yang orang yang tidak berhenti dari melakukan perbuatan jelek atau dia melakukan amal baik untuk sungguh-sungguh karena motivasi lingkungan orang lain, ya, itu kan orang lain. Dan bagaimana kita lakukan selama itu perbuatan baik, lakukan saja terus, karena niat bisa diperbaiki terus menerus. Jangan menunggu ada diskusi, ada dulu menarik ada ayahnya Mustafa Mistri yang cukup terkenal prolific writer. Ya, dia misalnya bikin tafsir dalam bahasa Jawa dulu. Kalau yang bisa bahasa Jawa ada namanya tafsir Al-Ibris dari bapaknya Mustafa Mistri. Ada banyak dia nulis kitab. Ada temannya dia yang menurut kepandaian sama, tapi dia tidak menghasilkan karya. Yang ditanyai, Yai, kenapa Anda kok bisa nulis gitu? Padahal kalau kita sangat terkenal dalam Islam, ulama-ulama dulu itu kalau nulis buku bener-bener semata karena Allah. Sampai lama ada yang ngulik-ngulik kamarnya, ada yang nulis sudah sudah nulis ditaruh di Ka'bah atau kalau nanti ada dimakan raya, kalau sudah lama belum sampai hatinya bener-bener tidak ada itu apa kan dikeluarin, tidak mendapat apa-apa. Kalau sekarang kan kita bingung kalau nulis buku
sebanyak mungkin orang harus tertarik. Kalau dulu enggak, karena benar-benar mau keridhaan Allah. Semua mahtutot itu manuskrip mereka ini benar-benar hanya untuk Allah SWT. Karena itu seperti misalnya para ulama sepakat tidak hanya satu ulama yang menulis arba'in, ngumpulin hadis sejumlah 40 yang disebut dengan koleksi hadis arba'in. Dan Imam Nawawi banyak. Di Indonesia misalnya ada Syaikh Al-Albani yang juga nulis arba'in. Tapi kenapa orang seluruh dunia ini sekarang yang paling kenal kalau bilang arba'in, padahal arba'in itu kan tipe koleksi hadis. Jadi kalau di hadis kan banyak-banyak metode, ada jami', ada sunan, ada macam-macam, dan ada arba'in, yaitu ngumpulin sejumlah 45 hadis dikumpulin jadi arba'in. Tapi hari ini kalau orang bilang arba'in, asosiasinya ke siapa? Imam Nawawi. Kata para ulama, kenapa sih kalau arba'in itu selalu? Karena Imam Nawawi itu menulis dengan ikhlas. Karena semata-mata karena Allah. Amal yang ikhlas langgeng. Ketika Imam Malik menulis Muwatta, banyak yang mungkin dikenal Malik itu sudah banyak yang menulis hadis tentang hukum. Apa kata Imam jawaban Imam Malik? Apapun yang dibuat karena Allah akan kekal. Dan sampai hari ini Muwatta kekal. Orang yang belajar hadis, terutama masalah hukum, pasti masih belajar Muwatta. Imam Malik. Dan segala macam. Itu bedanya. Sesuatu yang kita kerjakan karena Allah, dia langgeng. Sesuatu yang kita kerjakan tidak karena Allah, pasti hancur. Meskipun sebaik apapun. Triknya adalah untuk amal soleh terus keep lanjut amal soleh, karena amalan hati terus bisa dibenahi. Seperti kata Gusmus tadi, kalau saya nulis buku, kata dia, kalau saya nulis buku agama, saya tulis saja. Meskipun hati saya waktu nulis kepingin show off kepada orang, saya kepingin dianggap orang alim, saya kepingin dan segala macam, saya nulis saja. Begitu saya sudah selesai, saya benahi niat saya, kata dia. Karena kalau waktu mau menulis, saya takut, ini saya nanti tidak ikhlas ini, saya kepingin dipuji orang. Kapan selesainya tulisannya? Katanya ayahnya Gusmus. Yang penting tulis dulu, begitu selesai, diterbitin, udah benahi hati. Persoalan nanti dipuji orang, namanya kita tidak ada orang yang tidak mau dipuji. Kata hadis, kalau ada orang memujimu, cipratin dia dengan debu. Ya, jangan kita memuji orang berlebihan, karena itu penyakit juga, karena kemudian membuat orang salah orientasi. Tidak, terutama dalam hal-hal keagamaan. Harus disadarkan kita bahwa yang kita inginkan adalah ujian dari Allah SWT. Nah, kalau terlalu besar, itu juga membuat orang lupa daratan dan juga lupa lautan. Kenapa kok daratannya saya tidak tahu juga ya. Jadi yang pertama karena hati hati selalu bisa dibenahi, niat selalu bisa diperbarui. Karena itu kalau kita karena orang lain cepat-cepat istighfar, baru niat, istighfar baru ini, itu yang paling penting. Tapi jangan berhenti amal soleh. Saya udah nggak enak, guru si saya ini memang setiap Jumatan selalu ngasih $50 ke masjid. Tapi itu sekarang sudah menjadi kan zakat ini, misalnya sodako ini maunya saya kan nabi tangan kanan atau tangan kiri. Sekarang semua orang tahu Pak. Saya tahu kalau saya ini generous misalnya. Orang-orang pada tahu kalau saya tiap Jumat kasih $50. Jadi saya ini amal sekarang kayak seperti dilihat orang. Saya berhenti aja. Dan begitu kalau untuk amal soleh terus saja. Jadi kalau untuk amal baik lanjutin. Meskipun awalnya ada riak, meskipun nggak sekelamaan, tapi terus perbaiki. Kalau untuk sama kayak begini, saya dan jamaah subuh, Pak. Hati saya susah ini. Saya niat jamaah subuh ini karena ingin diperintahkan hamim atau karena siapa misalnya. Itu tetap ada soalnya. Pokoknya kalau untuk amal baik lanjutin. Seperti Partai Demokrat, lanjutkan kalau untuk amal baik. Untuk amal baik. Jadi itu prinsip utamanya. Setelah itu yang kedua benahin hatinya, benahin niatnya lagi, di renew lagi. Itu yang paling penting. Karena tidak ada orang yang benar-benar bersih. Selanjutnya, kata para ulama, kalau kita sudah berniat dan benar-benar kepingin Allah, kok masih kita tolak, itu tidak ada masalah. Allah Pak sudah menerima. Sepanjang kita sudah menerima, karena itu bagian dari lemahnya hati kita. Meskipun sekali lagi, kelipatan pahala itu sangat juga tergantung dari amal hati kita. Kata Rasulullah SAW,
sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Ya. Kalau banding dengan Sa'id bin Musayyib aja, itu kan juga tabi'in yang sama. Tapi kalau kita pakai ukuran hadis ini, yang terbesar itu Uwais Al-Qarni. Kalau pakai hadis ini misalnya. Coba bayangin, apa amalannya Sa'id bin Musayyib? 40 tahun tidak pernah lepas sholat jamaah. Ini kan bukan orang sembarangan ini, 40 tahun. And yet bisa kalah secara rohaninya dengan orang yang kayak Uwais Al-Qarni. Karena batinnya ini, lebih bersihnya batinnya katakanlah untuk sederhananya. Jadi memang istimewa amal hati itu, sangat istimewa. Muraqabahnya orang, amalan orang, hatinya memang sangat istimewa. Tapi sekali lagi bahwa hati itu memang harus dilatih, harus train terus. Awal-awal kecampur-kecampur ya sudah pokok. Tidak campur enak ya. Yang kecampur-kecampur tidak jadi masalah dulu. Penting perbarui lagi harus kayak gitu. Karena ini pelan-pelan dia akan menjadi tulus sendiri, akan menjadi ikhlas lagi, jadi kholisan lagi. Dan seperti memang gambaran suci itu memang benar-benar suci. Kata Al-Quran seperti labanan kholisan ilbal syaribi. Kata Al-Quran itu air susu itu datang dari dua tempat yang bersebelahan, dari darah sama kotoran. Dan begitu dia jadi susu, nggak ada kecampuran dengan darah atau dengan kotoran sama sekali. Dan itu menarik, padahal jalannya beramitan kata Al-Quran. Dia di dua tempat ini, tapi kalau kita lihat, tidak ada itu kecampuran darahnya di susu sapi, ya. Dan tidak ada yang kecampuran dengan kotorannya. Dan itu meskipun jadi maunya dari gitu, kita ini punya segala macam lah dalam batin kita, dalam hati kita, ingin dipuji orang, ingin karena ini, ingin macam-macam. Tapi kalau amal mau benar-benar ikhlas seperti air susu yang tidak kecampuran dengan apapun saja, kepingin dipuji orang, kepingin dipimpin dan segala macam, itu namanya ikhlas. Seperti labanan kholisan, pure milk. Seperti itu niat kita kepada Allah SWT. Tapi kan untuk kayak begitu ada prosesnya. Harus hati ini terus dikerja. Kalau kita amal soleh terus berhenti, itu tanda tidak ikhlas. Tanda ikhlas adalah terus meskipun kecampur-kecampur. Karena setannya gitu. Salah satu cara setan menstop kita berbuat baik adalah menstop orang berbuat taubat adalah gitu. Percuma jilbaban masih ngerasain orang, nggak ada gunanya. Itu nggak usah jilbaban. Yang setan kayak begini ini tidak hanya yang goib, yang nggak goib banyak setan model kayak gini. Ada misalnya ada orang yang dulu udah berjilbab, kemudian jilbaban banyak yang nggak gini, jilbaban tapi begini-begini mending nggak jilbaban, banyak yang nggak begitu. Dan itu triknya setan, Jumhur ulama sepakat bahwa tidak jadi masalah, bukan berarti percuma, tetap dosa yang lain memang belum diampuni, yang dia tetap kerjakan, tapi dosa menutup auratnya dari ampun oleh Allah SWT. Jangan untuk urusan maksiat itu semua kita harus meninggalkan maksiat dulu baru bisa berbuat, enggak, ya enggak apa-apa. Mana yang dulu bisa kita kerjakan, yang kita stop ya stop itu dulu. Nah kalau nunggu baiknya kapan kita bisa jilbaban terus jadi alim, nggak mau kalau macam-macam, ya sampai kiamat itu nunggunya, harus berproses memang, harus bersama dengan batin kita, pelan-pelan nanti kalau kita terus insis mujahadah, insya Allah akan ikhlas. Benar-benar kita diwajibkan dari melakukan apapun karena Allah SWT. Tujuan optimalnya nanti hanya kepada Allah SWT. Tapi untuk kesana prosesnya ini dulu, hasabah dulu, muraqabah dulu, dan segala macam mujahadah terus, baru nanti lanahdiyannahum subulana. Baru kira-kira begitu insyaallah. Terima kasih Ustaz ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai pernyataan dari Ibnu Athaillah yang mengenai jika kalian mencintai sesuatu maka kalian akan menjadi budak sesuatu itu. Dan jika kita mencintai sesuatu di dunia barang, kendaraan seperti saya beritahukan bahwa barang dan istri dan anak-anak pula. Namun
kalau mengenai mencintai barang di dunia, insya Allah saya sudah memahami ya. Cuman untuk mengenai kecintaan terhadap istri dan anak, karena sepertinya kedengarannya agak sedikit konflik dengan sunnah Rasulullah sendiri, bahwa Rasulullah sendiri itu sunnahnya itu memperlihatkan begitu besarnya cinta beliau terhadap istri. Mungkin kita semua juga tahu mengenai insiden salah satu sahabat Amr bin As menanyakan, siapakah ya Rasul yang kau cintai di dunia ini, yaitu Rasul sendiri mengucapkan Aisyah. Di situ bahwa tidak hanya sikap Rasul sendiri mencintai terhadap istri, tetapi seolah-olah Rasul ingin memperlihatkan kepada para sahabat bahwa cintailah, maksudnya perlihatkanlah cinta kalian terhadap istri kalian gitu. Mungkin itu yang masih belum saya pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, hanya Al-Quran yang tidak ada keliru menggunakan pilihan kata, karena dia wahyu sifatnya. Hadis kadang-kadang kalau teksnya sudah tidak langsung dari Nabi, misalnya wordingnya dibikin oleh Rabi, juga kadang-kadang tidak mesti kita harus ke wordnya langsung. Kadang kita harus memakai pemahaman apa sebenarnya yang dimaui oleh Rasulullah SAW. Kalau memang teksnya, apalagi kata-kata ulama, ya, sebagaimana yang Allah jelaskan tadi. Kalau kita melihatnya persis pada wordingnya bisa keliru, dan tidak boleh kayak begitu. Karena kata-katanya itu bukan wahyu. Tapi kalau kontennya, kalau kita lihat ke kontennya, nanti baru kita bisa benarkan diri dulu. Tentu kalau kita melihat ini bahasanya harus kaitkan dengan kata membudakkan diri atau enslave ourselves, ya, kita membudakkan diri. Kalau dalam agama memang tidak boleh istilah abdun itu hanya khusus relasi kita dengan Allah SWT. Kepada siapapun kita tidak boleh jadi budak, ya, jadi budak. Meskipun dahulu ada orang menjadi budak, ya, tapi budak tidak dalam pengertian total sebagaimana asalnya abdun. Karena orang budak itu kan indikasinya dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia tidak punya kemauan apapun kecuali terserah kepada tuannya, pada masternya. Dan relasi semacam itu hanya boleh terbentuk antara kita dan Allah SWT. Karena itu yang disebut dengan abdun. Nah, yang membuat orang menjadi abdun itu macam-macam. Tentu saja. Ya, misalnya ada orang karena dia beli, karena dia seperti barang aja dia jadi budak. Atau sama dengan relasi kita kepada Allah, karena kita kepingin membeli surga, misalnya kita jadi budak. Atau ada orang karena ketakutan masuk neraka, juga bisa jadi. Tapi juga ada motif yang membuat orang bisa jadi budak, yaitu cinta. Dan Ibnu Athaillah sebenarnya ingin mengajarkan kita bahwa cinta itu bisa eksesif, bisa sangat posesif, dan mengalahkan hakikat dari peletakan cinta yang benar. Ada efek negatifnya dari cinta, kecuali hanya kepada Allah. Kalau cinta yang lain bisa eksesif. Contoh, orang korupsi itu banyak di Indonesia semata-mata bukan karena dia ingin memperkaya dirinya, tapi tuntutan anak dan istri atas nama cinta. Mas, katanya cinta saya. Mobilnya ganti dari dulu kok itu terus. Pulang sana, iya ya saya mau cinta sama kamu misalnya, dan segala macam. Tentu yang dimaksud itu arahnya ke sana, bukan cinta. Kalau Rasulullah mengajarkan semua cinta itu tentu dalam bingkai kecintaan kita kepada Allah SWT. Buktinya apa? Karena prinsip dasarnya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Kita tidak boleh kita naat, mintai makhluk kecuali kalau dia bermaksiat kepada Allah SWT. Tidak boleh. Rumus cinta dalam Islam itu adalah, jadi rumusnya kalau mau disederhanakan semuanya cinta kepada Allah SWT. Kenapa saya mencintai istri? Karena Allah menceritakan saya mencintai istri. Gitu. Jadi tidak mandek kepada istrinya doang. Kalau mencintai istri itu bahaya, karena nanti bisa kemana-mana ini. Jadi cinta istri karena Allah SWT.
dan itu bisa langgeng. Karena kalau cinta istri, titik, istrinya nggak cantik lagi, cintanya juga nggak cantik juga akhirnya gitu. Jadi kalau dia karena Allah, dia akan awet. Kenapa? Karena dia disandarkan kepada yang maha awet, yang maha everlasting, yaitu Allah SWT. Jadi sebenarnya arahnya mau ke sana dari kalimatnya Ibnu Athaillah Sakandari, bahwa cinta itu menjadi motif yang sangat kuat yang bisa memperbudak orang. Karena itu kalau you mencintai selain kepada Allah, hati-hati, karena itu bisa memperbudak diri kita. Orang bisa menjadi budak harta, budak dari keluarganya, budak segala macam. Dan kalau kita renungkan dalam-dalam, memang dia sungguh-sungguh diperbudak. Ada kritikan dari Karmak dulu lah gampangannya untuk menunjukkan perbudakan. Contoh misalnya, kalau direnungi dulu, semua orang bekerja itu bagian dari aktualisasi diri. Dan kalau dia menghasilkan karya, orang menghormati. Oh, ini karyamu yang senang dia. Mas Toro main musik katakanlah, bikin opera senang, dihargai bagus Pak. Makasih. Senang ya. Karena itu bagian dari aktualisasi diri. Begitu zaman modern muncul, misalnya orang sekarang kayak celana gap yang dibikin orang-orang Sidoarjo atau orang-orang Bekasi, itu sekarang bikin atau Adidas, Reebok yang dibikin di Sidoarjo itu, mereka bikin, tapi begitu jadi sepatunya, tidak ada mereknya Wakarno, Sutime, padahal yang bikin itu Sutime. Begitu muncul jadinya apa? Adidas. Munculnya Gap. Padahal yang bikin jelas, ya siapa itu Pak? Orang-orang Sidoarjo itu. Jadi karyanya kemudian tidak mendapatkan apresiasi. Jadi kemudian dia terasing dari pekerjaannya. Kecuali apa? Dia membudakkan diri dari itu sudah kemudian. Udah jadi, ya karena dia untuk survive, jadi diperbudak oleh kerjanya itu. Tanpa dia mendapatkan apa-apa. Kenapa dia begitu? Karena dia butuh survive. Karena dia jadi budak terhadap uang itu tadi. Kenapa dia tidak mau keluar Pak dari situ Pak? Karena dia jadi budak. Kenapa? Tuntutan untuk bisa makan itu karena dia tidak bisa lagi cari kerjaan yang lain lagi. Itu maksudnya. Itu hanya urusan makan, apalagi untuk urusan yang lain. Berapa banyak orang siap, kalau di Indonesia berapa banyak orang nggak sholat maghrib atas nama mencintai pacarnya, istrinya dan segala karena terus kok sabrek gitu. Kalau disurvei, jangankan cinta sama perempuan, setiap Arema main itu maghrib bisa lewat semuanya itu udah. Tewas semuanya, hampir itu sudah. Semuanya atas nama gila bola atau cinta bola. Atas nama cinta bola. Dan itu yang disebut dengan abdu. Jadi itu yang mau dikritik sebenarnya oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi kalau membudakkan diri kepada cinta sesungguhnya kepada Allah SWT. Bahkan kalau dalam wejangan kata-kata bijak orang Arab itu memang justru yang sederhana mencintai kalau selain kepada Allah SWT. Sederhana tidak dalam pengertian tidak sungguh-sungguh cinta. Maksudnya tidak blunder hanya ke situ, tapi karena kepada Allah SWT. Ini yang penting untuk ditanamkan bahwa cinta utamanya kepada Allah SWT. Setelah itu, karena kalau kita terputus kepada selain Allah, pasti nanti kecewa soalnya. Punya istri katakanlah, kalau masih baru senang ya. Nggak ada rasa kecewa pasti. Bisa nanti pelan-pelan, jangan mulai mau pakai ngomong misalnya ya. Mulai pelan-pelan. Dan itu hanya bisa bertahan cinta kita kalau kita mencintai Allah. Kalau kita menyadari Allah yang milihin dia untuk saya. Dan Allah beritakan saya untuk mencintai dia. Kalau kita stop saya cintai dia saja, pasti semaput nantinya. Jadi ya harus, kalau kita cintanya karena Allah SWT, tidak jadi masalah. Itu yang menjadi awet, karena kita melihat Allah hadirkan dia sebagai amanat bagi misalnya yang harus perlu saya cintai dan segala macam. Itu yang membuat, itu yang disebut dengan jangan cintai selain Allah. Dalam pengertian, apapun saja mari kita cintai karena Allah SWT. Mencintai sahabat kita juga karena Allah SWT. Itu yang dimaksud dengan
jangan mencintai selain Allah SWT. Bukan berarti tidak boleh mencintai. Jadi cara kita memanage perasaan kita atau cinta kita kepada selain Allah SWT yang kita letakkan dalam bingkai besar kecintaan kita kepada Allah SWT. Karena kalau dipikir lebih dalam, apapun ini makhluk ciptaan Allah. Kalau kita cintai dia, sebenarnya kita juga mencintai Allah. Sama lah, kalau kita cintai istri, kan juga cintai mertuanya, cintai anak-anaknya. Kalau dia katanya cinta saya, kalau cinta sama anak saya, kan kayak gitu. Sama, kalau kita ngaku cinta sama Allah, seluruh dunia ini cinta Allah SWT, termasuk perempuan di dalamnya. Karena itu kita mencintainya, karena dia bagian dari gereja Allah SWT. Sebenarnya tidak bisa dilepaskan gitu. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatnya tadi ini kepada Ustaz ini fan-nya banyak sekali. Masih terlihat banyak sekali yang datang sampai pada peserta pernyataan yang terakhir. Kalau sudah punya istri agak lama, langsung separuh dari fan-nya hilang lagi. Begini Ustaz, saya tadi tertarik dengan pernyataan Ustaz tentang white lies atau white sin yang bisa dipergunakan untuk kalau kita bertobat, bisa dijadikan jadi taubat dan nasuha. Saya minta tolong untuk dijelaskan sekali lagi, kemudian apa kita secara concisely bisa melakukan itu, karena yang menjadi problem kita, problem saya Ustaz ya, seolah-olah kita ini tiap hari berbuat maksiat dan tiap hari juga kita insya Allah bertobat. Tapi kok katanya mau malah, kok segini-gini aja Ustaz, gak ono peningkatan sama sekali, ini apa tobat ya, taubatan nasuha sih kayak apa ini. Tapi minimal maksud saya begini, apakah ada yang kita bisa kerjakan secara concise yang bisa men-trigger kita, sehingga tobat yang kita lakukan itu bisa menjadi taubat yang benar-benar sebenarnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu cerita di Sunan Abi Dawud di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kisah tentang orang yang ahli ibadah dengan orang yang ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini terus menerus mewejangi yang orang ahli maksiat. Kamu terus stop maksiat terus ini. Dan yang justru ahli ibadah terus sampai suatu saat mentok nih yang ahli maksiat. Udah biarin, memang kamu ini yang memata-matai saya. Ini urusan saya dengan Allah SWT. Saking ya tiap hari salah diperingatin lagi, dia terus keep advising, bukan advice mungkin ya. Jadi niatnya dia untuk men-stop itu mungkin yang salah. Tapi singkat ceritanya lah, bahwa orang ini di zaman Bani Israel dulu dia terus ngasih tahu, sementara dia ini terus menyatakan ya nanti kalau saya itu ya, terus akhirnya mentok, marah dia. Udah biar saya, kenapa kamu jadi pengintai polisi bagi diri saya? Ini kan urusan dosa saya, urusan saya dan Allah SWT. Nanti kan kalau saya tobat, saya marah. Orangnya ini keperucut ngomong. Keperucut kelepasan bicara, ya. Kelepasan bicara dan bilang, demi Allah, kata dia, kamu akan menjadi ahli neraka. Dia kelepasan ngomong, orang ahli ibadah ini kelepasan ngomong, demi Allah kamu tidak akan pernah masuk surga dan kamu akan jadi ahli neraka. Dasar tukang maksiat, dibuat taubat dan taubat, pasti kamu masuk neraka. Mangkel ini, ahli ibadah mangkel, karena nasihatnya ada itu. Begitu nanti di hari kiamat, siapa yang masuk surga? Ya maksiat kan gitu. Kata Allah, you masuk surga karena mercy, karena rahmat, dan engkau berani-beraninya kamu mengambil hak saya untuk memutuskan seseorang untuk masuk atau enggak. Kata Allah, itu hak Allah SWT. Dan kamu bangga dengan ibadah. Jadi sebenarnya begini, ibadah juga punya resiko negatif. Dosa, tidak usah ditanyakan kalau resiko negatifnya pasti ada. Tapi dia juga punya implikasi positif. Jangan disangka juga sama pahala ibadah, tidak usah ditanya dia implikasi positifnya, tapi jangan juga dilupakan ibadah juga bisa punya peluang implikasi negatif. Salah satunya apa? Ya, kalau kita ini dulu ahli maksiat, terus pelan-pelan suka ibadah, pasti dia awal-awalnya. Saya, kamu baru anak kemarin aja, baru tobat 1 tahun saya udah ya haji 2 kali, kata saya. Bubur lagi itu kamu di Indonesia ya.
macam-macam, bangga terhadap amal, dan itu efek yang jelek dari ibadah yang awal-awal, mesti kayak begitu. Kenapa? Karena problem hati, karena tidak bisa orang itu langsung ibadah tulus, ya memang itu proses pengabdian dia kepada Allah, dan itu harus diwaspadai. Sampai kemudian bergantung terhadap amal nanti. Seakan-akan masuk surga juga karena amalnya saja tanpa kasih sayang Tuhan. Semuanya itu efek buruk dari cara setan untuk menggunakan ibadah kita menjadi yang jelek. Atau omongan tadi itu, sebagaimana dalam hadis. Bayangkan dalam hadis yang panjang, kalau kita baca di Arba'in, ada hadis yang menarik ketika Mu'adz bin Jabal tanya kepada Rasulullah tentang pintu-pintu masuk surga. Gitu. Apa amal yang mendekatkan saya ke surga ya Rasulullah, dan apa amal yang menjauhkan saya kepada neraka, dan segala macam lah. Rasulullah menyatakan sholat tahajud. Ini semuanya kan berat-berat. Sholat tahajud, Rasul baca kata Jafa, Anil Matoji, dan segala macamnya itu kalau di dalam hadis. Suruh sholat 5 waktu, suruh puasa Ramadan, suruh haji, dan sholat tahajud. Semuanya amal yang berat. Dan kalau itu, apa yang sebanding dengan itu? Yang bisa menghilangkan semua tadi amal-amal yang berat itu. Kata Rasulullah, jaga lisan. Apa yang muncul dari lisan, makanya dalam salah satu salah tentang hadis ini, para ulama misalnya siapa yang mensarai hadis Arba'in ini mengutip hadis riwayat Imam Abu Dawud itu tentang Bani Israil tadi, orang ahli ibadah, semua amal yang dilakukan, dia tidak bisa jaga mulut, jadi ahli neraka dia. Karena sebagai kalau kita pikir amal yang tadi susahnya minta ampun, haji, sholat, bangun tengah malam untuk tahajud, bisa habis karena kita tidak jaga lisan. Dan ini yang patut untuk kita pikirkan. Nah, dosa, semua sepakat bahwa dosa itu implikasinya selalu negatif. Tapi ada baiknya kapan? Kalau dosa itu kemudian menjadi sebab kita tobat. Karena itu kata para ulama, kalau melihat orang bertaubat, jangan cuma bisa mencerca dia. Karena kalau dia bertaubat, boleh jadi dia bisa istimewa. Ada temannya Jess Cooper datang ke rumah, anaknya dibawa ke kantor, pakaian jubah dan pakai topi putih. Saya lupa ini siapa tapi ternyata keluarga Westall, temannya Jess Cooper, namanya Dennis. Saya kaget. Kata dia cerita, tidak apa-apa, ini semoga jadi kebaikan, jadi contoh bagi kita semuanya. Bagaimana orang yang sudah mulai senang dengan Islam, menerima Islam dengan baik dan berubah. Kalau kita renungkan, tidak bisa kita mencerca orang. Dulu mungkin dia mabuk-mabukan, tapi dia bilang ke saya sekarang sudah beberapa bulan terakhir stop minuman sama sekali, hatta 1 tetes bir pun sudah tidak menarik bagi dia. Itu subhanallah kalau terenungkan. Orang yang kata dia sebelum Pak, setiap saya pergi bepergian di bandara saya pasti nyangking motor, pasti karena dia. Dan sekarang sudah tidak senang sama sekali. Satu pertemuan dia lupa ketika sama teman-temannya ada kok dan sekarang pulang pusing kepalanya karena dia. Kalau Allah membalik hati orang dan dia mau tobat, bisa berubah. Makanya kita tidak boleh punya perasaan yang negatif terus terhadap orang yang berbuat maksiat. Karena kalau dia taubat, dia bisa berubah. Mungkin bisa lebih baik dari kita yang tidak pernah maksiat misalnya, atau kita yang maksiatnya dan seperti yang dia lakukan. Nah, itu yang disebut oleh para ulama sebagai white lies tadi atau white sin tadi, ya, yang dosa yang membuat orang menjadi berbalik. Berapa banyak? Ya, misalnya yang umum kita ketahui, Malik bin Dinar, ya, yang taubat sebagai tukang, meskipun riwayatnya dipertanyakan, tapi sebagian misalnya dalam Tobaqot disebutkan kisah tentang Malik bin Dinar yang pemabuk yang kemudian menjadi sadar dan melecut jadi orang yang begitu sangat mulia, lalu menjadi imam ahli Basrah, imam penduduk kota Irak, ya, menjadi muridnya Imam Hasan al-Basri dan menjadi orang soleh meskipun awalnya sebagai itu. Dan masih banyak. Siapa sih Umar bin Khattab yang dulunya
kita semuanya tahu ya, seperti di film apa yang tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab, bunuh anaknya, ya juga minuman, nyembah dosa syirik. Kita tidak pernah berbuat syirik, insya Allah. Meskipun kita tidak ada dosa lebih besar kecuali dosa syirik. Umar dulu nyembah makanan, kata Umar. Tuhan diberi dari apa, tepung atau dari adonan, dilapar dimakan sendiri. Itu bilangan Umar. Jadi berbuat syirik, tapi begitu dia iman, siapa yang bisa mengalahkan Umar? Kata Rasulullah, kan ada Nabi yang tilaka ada Umar. Kalau seandainya Allah menjadikan Nabi setelah Umar yang menjadi Nabi, prestasi yang begitu sangat dahsyat dari apa? Dan itu yang terus memimpin Umar, kadang dia nangis, ingat dosa-dosa yang masa lalu dan segala macam. Dan itu disebut dengan dosa yang baik. Oh, kalau gitu harus maksiat dulu, bukan gitu. Maksudnya adalah bahwa apapun sebenarnya tidak harus membuat kita putus asa. Kalau kita berbuat maksiat, ngelihat orang pun maksiat, kalau dia bisa taubat, dia bisa jadi meraih yang susah. Tapi juga bahwa ibadah itu juga hati-hati, ada penyakitnya juga itu. Penyakitnya yaitu dulu harus kita lawan, ujungnya, riaknya, sum'ahnya, nganggap orang lebih rendah dan segala macam. Kalau kita sudah menang itu, sukses kita. Sama dengan dosa, sama dengan dosa. Jadi, terus bagaimana taubat yang benar? Sebenarnya jawabannya pada diri kita masing-masing ya. Sungguh-sungguh. Kalau kata Imam Nawawi yang pertama, tercerah benar dari apa yang kita lakukan. Dari ciri taubat nasuha adalah kita nggak mau lagi kembali terhadap perbuatan yang sama. Kalau masih kembali lagi, belum nasuha benar-benar. Ya masih kembali lagi. Tapi kalau itu enggak. Dan memang dihadirkan pelan-pelan gitu. Kalau kita mujahadah terus, nanti sampai pada satu titik kita benci terhadap maksiat yang kita lakukan. Kalau mau jujur beginilah, ghadul basar, memelihara pandangan. Itu kan masih kepaksa meliharanya, bukan karena benci. Ada stage iman yang orang itu benci memang sudah, gak bisa seneng gitu, gak bisa seneng. Sama kalau kita gini, punya perasaan orang judi atau orang khamr. Bagi kita yang tidak pernah minum minuman keras sama sekali atau tidak pernah judi, itu kan bisa geleng-geleng lihat orang kok bisa berjudi itu, sudah nilai uang, bisa begitu kita, bisa nganggap kayak something error di dia. Tapi kalau ghadul basar kan enggak kita. Ya mau seneng ngono kan bisa masih gitu. Karena kita masih belum melihat efek dosa itu mempengaruhi jiwa kita. Tapi kalau kayak minuman keras kayak itu sudah mudah menanamkan pada batin kita, no way. Tapi kalau yang misalnya kayak begitu, batin kita juga nanti akan kayak begitu. Batin kita kayak begitu. Itu kayak imamnya Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, kalau misalnya besok hari kiamat iman saya tetap berubah. Kalau saya pun bisa lihat terang atau surga, saya juga tetap akan berubah. Imamnya sudah baja di sini, tidak berubah dengan apa. Itu Sayyidina Ali. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah udah tidak goyah dengan situasi, udah sangat firm imannya kepada Allah SWT. Tiba-tiba kita memang harus terus. Nah, apakah kalau kita tidak nasuhan berarti tidak diterima taubatnya? Terus keep kembali ke Allah. Karena sebagaimana kita semua yang terus nanti upaya itu yang sudah masuk level mujahadahnya itu tadi ya. Jadi kalau gagal lagi, tobat terus lagi, gagal lagi, tobat lagi, itu mujahadah. Kalau kita terus kayak gitu, Allah akan lada dia dalam sembilan. Itu yang paling penting kita lakukan. Tapi tidak berhenti mudah terus kecewa sudah tidak lagi dan segala macam. Itu justru yang menjadi penyakit bagi diri kita. Kalau kita maksiat gagal lagi terus taubat lagi merasa akhirnya kayak ini misalnya, itu yang harus kita hindari perasaan ini. Sungguh Allah menyukai, karena itu nama Allah At-Tawwab. Kalau kita namanya taib, orang yang bertaubat, awwabi. Jadi kan Allah itu maha, sebenarnya makna taubat itu sama dengan kata roja'ah atau kembali, rujuk. Suami istri waktu akad jadi satu. Kalau dia pisah, nah kalau dia kembali lagi namanya rujuk karena dia nyatu lagi. Kita sama Allah sebenarnya itu saling cinta. Kita ini mencintai Allah. Begitu. Kalau kita taat, kita mencintai Allah. Kita gambarannya kembali begini. Begitu kita maksiat, kita berjarak. Maksiat lagi, jarak lagi. Sampai kita jauh kepada Allah SWT. Begitu kita tobat, kita kembali lagi. Tapi cara kita kembali kepada Allah, ya tentu
tentu pelan-pelan ya. Cara kita kembali kepada Allah dengan Allah kembali kepada kita itu tidak bisa dibandingkan. Kalau di hadis qudsi, kalau kita berjalan, Allah nyambutnya dengan apa? Berlari. Itu yang makanya Allah itu tawwab, bentuknya superlatif dia. Dia maha bertaubat, dalam artian maha cepat kembali. Kalau ada orang yang berjalan menuju Allah, Allah berlari menuju dia. Kan ada seimbang itu kembalinya. Karena itu Allah tawwab. Karena itu Allah tawwab. Saking senangnya Allah menerima orang yang mau kembali kepada dia. Bahkan lebih bahagia dari orang sebagaimana di dalam hadis yang pergi dengan naik unta dengan seluruh perbekalannya, minuman sama makanannya, kemudian dia berada di tengah padang pasir, kemudian hilang untanya sama makanan sama minumnya, gak ada orang apapun, gak ada makanan apapun, dan dia putus asa dari keinginan atau dari peluang unta sama pergerakannya bisa kembali. Fa'ali saminggu kalau dalam bahasa Arabnya, dia putus asa. Apa terus sisanya? Ya mati. Nah, kalau di gurun pasir nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada peluang itu kembali, mau ngapain? Ya mati. Makanya dia nyari pohon, berada di bawah pohon, tinggal menunggu detik-detik terakhir kematiannya. Karena sudah tidak bisa lagi. Fa'idan wa huwa kadhalik, karena hadis ketika dia berada pada keadaan itu, putus asa pada puncaknya dan mau mati, datang ini untanya beserta makanan minumannya. Bagaimana bahagianya? Super bahagia. Karena yang mau mati jadi bahagia. Dan dia benar ngomong, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, kata dia. Ya Allah, engkau itu hambaku dan aku Tuhan. Kata Rasulullah, akhto'a min syiddatin farah, dia keliru ngomong karena terlalu bahagia. Terlalu bahagia. Kalau orang bahagia kan bisa keliru-keliru. Kayak orang akad nikah. Nah, kenapa keliru? Min syiddatil farah. Makanya diulang lagi karena terlalu bahagia. Angkat tukar, angkat tuan. Ya, jadi karena min syiddatil farah. Sama dengan itu. Kata Allah SWT, Allah itu lillahi asyaddu farah. Allah jauh lebih bahagia dari orang tadi. Sengaja Allah bikin permisalan, tidak ada hubungannya sebenarnya dengan orang tadi, tapi Allah memisalkan rasa bahagia. Dan itu gambaran bagi orang gurun padang pasir, puncak dari kebahagiaan yang bisa diraih. Puncak kengerian yang dibayangkan adalah yang mati sendirian di tengah padang pasir. Itu kan paling ngeri dibayangkan bagi orang hidup di padang pasir. Gak ada sanak kerabat, gak ada orang udah kejut-kejut sendirian di padang pasir. Kemudian ada yang bisa menyelamatkan. Itu puncak dari rasa bahagia. Gambarannya orang padang pasir. Jangan dibayangkan orang Malang, nggak bisa memahaminya. Kebahagiaan. Dia udah ada padang pasir. Tapi kalau kita bayangkan masyarakat di padang pasir, itulah puncak rasa kebahagiaan yang bisa digambarkan bagi masyarakat padang pasir. Allah mau bilang, perasaanmu yang paling bahagia pun sekalipun, lebih bahagia saya kalau ada orang yang maksiat atau bertobat. Dan ini kan menurut saya ini hadis yang sangat-sangat super spesial ini. Bayangkan penerimaan Allah terhadap orang yang bertobat. Sebanyak dosa apapun, orang putus asa apapun, kalau dia kembali kepada Allah, Allah jauh lebih bahagia dari orang yang paling berbahagia di dunia. Karena itu jangan pernah putus asa untuk meraih rahmat Allah dan untuk bertobat. Kira-kira terima kasih Ustadz atas siraman rohani dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Sebagai pengumuman, selain Ustadz Yahya akan mengisi acara wisata rohani, insya Allah setelah wisata rohani sekitar 3 minggu setelahnya Ustadz Yahya kembali akan mengisi acara pengajian subuh di surau ini 3 pekan berturut-turut setelah pengajian wisata rohani. Jadi kami mengharapkan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk bisa hadir kembali mendengarkan ceramah dan tausiah dari Ustadz Muhammad Yahya. Baiklah, kita akan tutup pertemuan ini dengan membaca bersama-sama istighfar, astagfirullahaladzim, kemudian hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, Quran surat wal asr dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr dan doa.